Hidup kamu gak akan mulia. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Yang saya jatuhkan itu bukan tubuhmu, tapi yang saya jatuhkan itu adalah tubuh dari Mas Sevi. Seperti biasa, dari tadi saya selalu menarik Mas Sevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mata putih. Ini eksklusif, saya berada di sebuah lokasi. Yang lokasi ini saya temukan tadi siang ya teman-teman ya. Dan saya menemukan sebuah sesaji ya teman-teman. Tapi sesaji ini sungguh aneh. Dan saya sudah minta izin kepada orang sini. Tapi orang sini itu diam saja semuanya, kayak menutup teman-teman. Jadi mereka itu kayak sengaja menutup, kayak ditutupi. Ini sesaji apa? Saya bertanya karena sesaji ini beda teman-teman. Biasanya itu kita menggunakan sesaji kayak, bukan kita ya, saya nggak menggunakan sesaji apapun. Biasanya itu saya melihat orang itu kalau menggunakan sesaji itu kayak buah, ada buah pisang, ada bunga ya teman-teman. Tapi ini tidak teman-teman. Yang saya lihat itu sesajinya itu hanya ada 3 bentuk tanpa ada riasan sedikit pun. Jadi sesaji yang pertama itu adalah nasi, bukan nasi ya, ini ada sebuah beras ya teman-teman. Saya nggak tahu ini beras terbuat dari apa. Maksudnya berasnya beras apa? Warnanya itu kuning teman-teman. Dan ada beras yang warnanya merah. Kalau warna merah itu memang sudah dijual bebas ya di pasaran. Dan juga ada sebuah beras yang berwarna hitam. Nah, ini yang menjadi keanehan buat saya. Nah, kenapa saya opening di sini tidak langsung di tempatnya? Ya, yang pertama itu setiap kali saya opening di sana ataupun setiap kali saya mendekat di sana, Mas Sevi tidak kuat, tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah ini kenapa gitu? Kenapa saya juga nggak tahu ini. Setiap ke sana, ya hanya Mas Sevi saja yang berpengaruh. Saya nggak berpengaruh sama sekali teman-teman. Ini terus kita mundur. Setelah berjarak, ini di titik ini ya Mas Sevi masih aman ya Mas Sevi ya? Aman nih, Pak. Iya. Kita sudah coba ke sana, entah itu siang hari juga Mas Sevi kayak badannya lemes, tiba-tiba lemes gitu teman-teman, kayak mau pingsan terus rasanya, seperti itu. Nah ini saya mengajak Mas Sevi untuk dari sini, nanti kalau pingsan di sana kita bisa melihat atau menyaksikan apa yang terjadi dengan Mas Sevi ya teman-teman ya. Kalau nanti di sana malah justru akan makin bingung ya. Ini sudah, padahal ya teman-teman ya, Mas Sevi sudah saya tamengi, sudah saya lakukan semuanya untuk membentengi Mas Sevi, tapi tembus jebol teman-teman. Dan benteng yang saya gunakan untuk Mas Sevi semuanya itu nggak berguna di tempat ini. Apalagi jarak yang makin dekat dengan tempat itu jebol. Ya, ini saya juga nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya di tempat ini. Ini kita mendekat saja ya. Nanti kalau kamera tiba-tiba jatuh biar saya yang benerin. Kalau memang masih kuat pegang kamera, pegang saja Mas Sevi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Nah, dari sini kelihatan biasa saja ya teman-teman ya. Tapi ketika kita di sini, nah, ini dia teman-teman. Ini saya nggak tahu ini yang menaruh siapa. Saya juga nggak tahu. Ya, masih kuat nggak? Masih nih, Kak. Masih ya. Nah, ini ada beras kuning, beras hitam. Nah, ini Mas Sevi mulai nggak jelas ini. Mas Sevi sadar Mas Sevi? Nah, di sebelah kanan itu ada beras merah, teman-teman. Siapa yang menyentuh saya tadi? Nah, ini teman-teman, ini adalah beras kuning, teman-teman. Nggak jarang sekali ada beras kuning ini, teman-teman. Mas Sevi masih sadar?
Kalau masih sadar tolong di zoom ini Mas Evi. Besar. Iya. Ini beras yang warnanya kuning teman-teman. Bukan nasi kuning ya. Ini tapi beras yang memang asli dari berasnya itu kuning. Tidak dicampur warna apapun. Saya bertanya kepada warga sini, itu nggak ada yang tahu teman-teman. Mereka itu kayak menutup. Semuanya itu diam. Beras semua besar. Iya ini beras semua. Kuning kan? Ya kalau yang ini hitam, yang itu merah. Saya nggak tahu kalau beras hitam itu terbuat dari apa, saya nggak tahu ya. Kalau yang merah, beras merah saya tahu ada banyak beras merah. Tapi kalau beras kuning ini baru pertama kali ini teman-teman. Stop. Hah? Astagfirullah. Lagi-lagi seperti ini teman-teman nih. Ini kalau saya mau menyadarkan Mas Evi, saya harus tarik kakinya, ya, tarik kakinya keluar dari jangkauan area-area ini. Lihat, dia kayak gitu teman-teman, makan. Astagfirullah. Ngapain kamu di sini? Saya hanya ingin tahu, kenapa kamu selalu merasuki sahabat saya? Nggak ada tempat lain kayak? Nggak pernah muncul di hadapan saya? Tidak bisa. Tubuh ini sangat mudah untuk dijadikan perantara. Astagfirullahaladzim. Nikmat sekali. Kalau kamu sudah puas, ini percuma ya teman-teman ya. Kalau saya melarang ya, ini nggak akan pernah bisa sembuh Mas Evi kalau di sini. Ini harus ditarik ya. Dari tadi saya udah menarik Mas Evi. Kalau kembali ke sini seperti ini lagi, dia nggak sadar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Harum sekali. Siapa kamu? Kenapa setiap saya tanya siapa kamu nggak pernah menjawab? Sebenarnya kamu tidak perlu tahu. Kenapa saya tidak perlu tahu? Wajib tahu kalian manusia. Lalu kenapa kalau kami tidak wajib tahu harus menyembahkan seperti ini kepada kalian? Hah? Harus membedakan warna-warna seperti ini. Kenapa? Itu sebenarnya bukan kita bangsa dewa yang meminta. Tidak ada pernah meminta apa-apa. Tapi karena memang tempat ini tempat yang dimuliakan. Jadi mungkin para manusia yang ada di sini itu menghormati kita bangsa dewa. Mereka memberikan persembahan seperti ini. Seadanya mereka. Kita tidak minta yang lebih-lebih. Tempat ini tempat yang dimuliakan untuk para dewa. Makanan para dewa ada di sini. Oh, jadi kamu mengaku dirimu itu adalah dewa. Memang saya dewa. Yakin kamu itu dewa? Iya. Kenapa kamu tidak percaya? Maaf, saya itu muslim. Saya tidak ada kepercayaan tentang dewa. Nggak ada. Nggak ada yang namanya dewa. Itu kenapa tanganmu kayak gitu terus? Pantas.
Perasaan saya seperti ini. Saya sebagai dewa mempunyai ciri khas tersendiri bagi para dewa. Oh, seperti itu. Astagfirullahaladzim, ini mau makan lagi. Sudah cukup. Bagian saya itu yang merah. Jadi bagian kamu. Iya, Enggak. Apa yang kamu berikan kepada orang yang melakukan sesembahan ini? bagi orang yang melakukan sesembahan untuk para dewa, mereka akan dimuliakan hidupnya. Seperti mereka memberikan makan para dewa, berarti mereka juga memuliakan para dewa. Itu akan sebaliknya seperti itu. Oh, kayak gitu. Pantas teman-teman ya. Yang saya tahu tanah ini pemiliknya itu adalah seorang saudagar kaya raya. Saya nggak tahu bisnisnya apa, tapi dia itu memiliki ya empat, bukan empat istri ya, tapi empat Pajero ya, empat Pajero, dua Alphard ya teman-teman ya. Rumah saya nggak tahu, tapi yang di garasi itu ada seperti itu semuanya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan berani-berani menyentuh makanan para dewa ini. Jangan pernah kamu mencoba memakannya, apalagi membawa pulang. Kalau saya bawa pulang kenapa? Hidup kamu gak akan pernah mulia. Kemuliaan menurut saya itu datang dari Allah. Itu kepercayaan orang masing-masing. Tapi bagi orang yang mempercayai dewa, hidup mereka akan mulia semua. Kata siapa? Memang seperti itu. Kata siapa? Kalau saya datangkan pengemis di sini, dia memuliakanmu, apakah kamu akan memuliakan dia? Tentu saja, karena dia itu mempercayai para dewa yang mulia, maka para dewa pun akan memberikan kemuliaan kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati-hati, itu belum dimakan. Oke, saya tidak akan menyentuhnya. Saya tidak akan menyentuhnya sama sekali. Itu masih utuh. Hati-hati kau. Oke, baik. Itu untuk dewa yang lain. Oh, jadi ada dewa lain. Bukan kamu saja dewanya. Bukan. Hah? Dewa yang lain apa? Maaf, ini hitam. Ya. Apakah Dewa Gandarwo? Bukan. Lebih dari Gandarwo. Gandarwo itu bangsa jin. Yang hitam ini masih bangsa dewa. Bentar. Bangsa jin. Bukannya kamu itu dari bangsa jin juga? Saya dewa. Bedanya apa? Beda. Saya tetap mengakui bahwa saya adalah dewa, bukan jin. Astaga. Kelewatan ini. Ini sudah berbeda jauh dengan tuntunan kita ya teman-teman ya. Ini saya harus tarik Mas Evi nih, kasihan kalau kayak gini. Gak usah berbuat pinjak-pinjak. Biarkan saja saya di sini. Kasihan teman saya. Kalau kamu mau di sini, silahkan. Tapi kasihan teman saya. Kasihan. Saya tidak mengizinkan. Kamu tidak akan bisa mampu. Selagi saya masih ingin berada di tubuh ini. Bisa. Kalau saya tarik kamu dari tempat ini, keluarkan badan Mas Evi dari tempat ini, dia akan sadar kembali. Tidak mungkin. Kami bangsa dewa yang dimuliakan. Lebih mulia dari bangsa-bangsa yang lainnya. Bismillah.
Hidup kamu gak akan mulia. Saya nggak peduli. Saya nggak peduli. Yang saya jatuhkan itu bukan tubuhmu, tapi yang saya jatuhkan itu adalah tubuh dari Mas Sevi. Seperti biasa, dari tadi saya selalu menarik Mas Sevi. Hati-hati kamu. Kamu telah mengotori tempat ini, tempat yang paling dimuliakan tempat ini. Kalau tempat ini memang tempat yang paling dimuliakan, kenapa tidak ada kuil ataupun apapun untuk penyembahan ke tempat kamu? Ya, Kami tidak perlu kuil atau sejenisnya. Kami butuhkan makanan yang kamu butuhkan tersaji di sini. Itu sudah lebih dari cukup. Kuil adalah tempat untuk seorang yang sehari-harinya selalu bersujud, berdoa, dan meminta. Itu hanya gambaran tentang kuil. udah teman-teman, kita tarik aja ya. Ya. Bentar, ini kayaknya keluar sendiri nih. Aman Mas Evi? La ilaha illallah, apa lagi nih? Baru saja sadar kayak gini teman-teman, selalu kayak gini Mas Evi. Oh, bentar, ini ganti. Berarti memang ada banyak di sini. Ini ganti nih teman-teman. Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya hamba Allah. Hamba Allah. Iya, saya penyembah Allah. Siapa kamu? Kenapa tidak menjawab salam? Allah saja menyuruh kita untuk selalu memberi salam. Mana mungkin saya dewa? Gak mungkin saya menyembah salam, memberikan salam, menjawab salam, itu gak mungkin. Astaga. Yang menciptakan kamu itu Allah. Kamu jangan seperti ini. Ingat. Ini beda dari yang tadi ya teman-teman ya. Memang Allah yang menciptakan. Tapi kami para dewa hidup sendiri. Memiliki jalan sendiri. Memiliki kepercayaan sendiri. Astagfirullahaladzim. Makan. Ini mau gimana ya teman-teman ya? Ini lebih liar, yang ini lebih liar. Yang ini lebih liar. Nggak dimakan sih, teman, diambil auranya teman-teman. Aura nasi kuningnya ini, bukan nasi kuning ya, beras kuningnya ini teman-teman. Allah Akbar. Allah. Sadar. Allah Akbar. Sadar Mas Evi. Alhamdulillah. Ini kalau diterusin kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar ya karim. Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tahu ini. Saya tahu. Mas Evi, masih kuat? Masih, insya Allah masih. Sini sebentar Mas Evi. Sini sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Aman. Ternyata teman-teman ya, itu kenapa Mas Evi nggak bisa mengendalikan diri? Karena di dalam tubuh Mas Evi itu ada sebuah keris yang namanya kalamunyeng. Sekarang kerisnya itu saya lepas dulu di sini karena keris kalamunyeng itu adalah keris salah satu ciptaan dari bangsa mereka. Dia kayak pegangan dewa itu loh teman-teman, yang memang lepas. Dan sekarang dimasukkan ke tubuh Mas Evi. Nanti gampang kalau setelah selesai acara ini bisa kita masukkan lagi ke tubuhnya Mas Evi lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini teman-teman, kemungkinan saya harus membereskan tempat ini supaya ini tidak terjadi apa-apa di tempat ini ya. Bismillah. Bismillah. Hati bisa. Allah Akbar. Bisa. Sorry, bisa. Hei, siapa kalian? Mister, bangun Mister. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sosok sekaligus datang sini. Mister, sadar Mister. Mister. Semoga dengan cara ini tentang kebersamaan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman, ini mengaku dia ini adalah anak ataupun keturunan dari Dewa Krishna ya teman-teman ya. Dan dia dari Ganesha teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mereka masih muda loh teman-teman, masih kecil tapi sudah kayak gini.